Halo Tipers, selamat datang di video pembelajaran dengan judul Membuat Presentasi yang Efektif. Dalam memperoleh presentasi yang efektif, terdapat 3 tahapan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tahapan perencanaan, yang di dalamnya membahas tentang karakteristik audiens, tujuan presentasi, konten, dan strategi dalam presentasi. Nah, video kali ini kita akan ngebahas tentang tahap persiapan. Yuk simak bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami tahap persiapan serta memahami 3 langkah yang perlu dipertimbangkan dalam membuat presentasi yang efektif. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tahap persiapan, yang di dalamnya terdapat desain, produksi, dan latihan. Sebelum mempelajari lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu tahap persiapan. Tahap persiapan adalah proses merancang komponen audio dan visual yang sudah direncanakan, memproduksi materi audio visual yang akan dibutuhkan, dan melatih presentasi secara keseluruhan, serta mengevaluasi setiap langkah yang berkaitan dengan pemenuhan tujuan presentasi. Terdapat 3 langkah dalam tahap persiapan, yang diawali dengan desain, strategi, dan latihan. Yuk belajar bersama-sama. Langkah pertama dalam tahap persiapan adalah desain. Mendesain merupakan hal yang penting dalam sebuah tampilan presentasi, agar tidak membuat bosan para audiens. Desain terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada general design, yang di dalamnya memuat 2 komponen, yaitu struktur dan personal appeal. Kedua ada instructional design, atau desain pembelajaran, yang diperuntukkan untuk berbagi pengetahuan, khususnya hubungan antara guru dan peserta didik. Yang ketiga ada verbal dan visual design. Verbal design memuat kata-kata yang mudah dipahami dalam presentasi, sedangkan visual design menggunakan gambar visual dalam menyampaikan materi. Yang keempat ada specific media design. Terdapat 5 media dalam presentasi. Yang pertama adalah flip chart. Flip chart berisikan inti materi di dalam presentasi. Yang kedua adalah slide. Slide merupakan media yang praktis karena dalam slide dapat memuat kata, visual, angka yang disusun dengan baik agar tidak membuat bosan audiens dan pembacanya. Yang ketiga, video. Kamu harus paham akan skenario dalam videomu, sebab skenario akan membuat cerita yang berbeda pada setiap penikmatnya. Pastikan kalau skenariomu disusun dengan baik agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, media berbasis komputer. Komputer sudah tidak lazim digunakan dalam sebuah presentasi. Penggunaan yang praktis menjadi alasan utama seorang presenter menggunakannya. Yang kelima, handout. Handout merupakan ringkasan materi dari sebuah pembelajaran. Handout menjadi media yang membantu audiens atau peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dari sebuah presentasi. Setelah mengetahui langkah desain, selanjutnya terdapat langkah kedua, yaitu produksi. Tahap produksi menjadi bagian yang tak kalah penting, karena dalam produksi bahan presentasi harus melihat dari keterbatasan perangkat dan anggarannya. Langkah yang ketiga adalah latihan. Latihan diperlukan agar menekan resiko kesalahan dalam melakukan presentasi. Dengan latihan juga, seorang presenter akan lebih yakin dalam memaparkan presentasi nanti. Itu dia tahapan persiapan dalam presentasi yang efektif. Nantikan video tahap presentasi pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.